Oke. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua? How you guys doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini membahas image kesombongan segelintir orang Malaysia, nggak semua ya. Yang kalau melihat orang Indonesia di luar negeri itu, image mereka adalah babu, ya. Mereka tak mau menerima kenyataan, susah mereka menerima kenyataan kalau ada orang Indonesia yang bisa jadi coach di negara sejenis sekelas Jepang yang jauh lebih maju dari negara mereka. Buat mereka, orang Indonesia, WNI Indonesia yang tinggal di luar negeri itu adalah babu. Ya, ini bentuk dari superiority complex sehingga mereka begitu sombongnya, begitu angkuhnya menganggap semua orang Indonesia di luar negeri itu adalah babu, ya. Mungkin mereka melihat segelintir orang yang tidak beruntung yang kerja di negara mereka. Dia pikir semua WNI di luar negeri itu adalah babu. Ya, seperti ini. Lihat komen ini sebentar di beberapa video saya dengan melihat intro saja. Intro di sana saya berenang, saya sedang ngambil foto di seputaran kolam renang di Tokyo ini. Image dia langsung, wah ini pasti babu, pasti tukang bersih-bersih kolam renang, pasti tukang tukang cuci WC. Itu image macam langsung tanpa melakukan assessment, tanpa melakukan penelitian siapa orang ini. Mereka tidak tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu komen, "Hey babu, jangan lupa bersih-bersih WC ya." Unbelievable, ya. Ini akan saya bahas. Terus mereka akan menyamakan situasi, ya. Contoh, menjadi seorang coach renang di Malaysia dengan di sini itu beda. Ya. Contoh di Jepang ini punya kualitas standar tinggi untuk coach. Kita punya banyak certification, ya, punya sertifikasi banyak kepelatihan. Terus sudah teruji. Terus apa? Kita bayangkan begini saja. Harga bakso di pinggir jalan sama enak, sama kualitas dengan harga bakso di hotel bintang 5 itu sangat berbeda. Ya, nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu komen-komen mereka ini. Bangsa sombong Daniel Syndrome, jelas mereka bodoh, sok kaya. Lihat komennya dulu, nanti kita teruskan. Nah, ini contoh komen, banyak komen-komen mereka begini. Ini saya ambil salah satu aja dari Sian Mok. Gak tahu saya ini Cinanya Malaysia atau orang Melayunya. It doesn't really matter. Biasanya banyak Melayu ya begini. Lihat ini kontennya. Dengan melihat intro saya yang di kolam renang dengan baju, dengan tidak baju ya, namanya kolam renang, kita nggak pakai baju, pakai goggle, topi. Terus dia ngomong, "Hai Garuda Japan, babu, jangan lupa hari ini bagi bersih kolam renang dan bagi bersih betul-betul bersih jamban kat kolam renang tuh." Maksudnya WC ini ya. Jadi maksud dia nih, "Hai Garuda Jepang, babu, hari ini kamu harus bersihkan kolam renang dan WC-nya baik-baik dan sangat bersih sekali. Lihat ini superiority kompleknya. Ya, jangan malas babu ya. Ya, jangan malas babu ya. Jangan asik buat konten aja babu." Tuh tengok. Ingat diri, itu anak miskin dari kampung, Garuda Japan babu dia. Jadi dia menganggap saya orang miskin dari kampung.
datang ke Tokyo, dia pikir orang miskin dari kampung bisa tinggal dan berenang di klub mewah, sport club mewah di Tokyo ya, Tokyo yang diisi oleh member-member orang wealthy people ya. Ini contoh dari superiority complex yang terkesan sombong dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Alright, mari kita bahas. Kita baca sekali lagi ya. Udah lihat sombongnya dia. Gara-gara dia melihat saya nggak pakai baju, pakai topi, tapi dia nggak melihat saya goggle saya di sini gagal seperti video saya tadi pembukaan. Itu image dia langsung babu. Coba saya baca sekali lagi. Garuda Japan, babu jangan lupa hari ini bagi bersih kolam renang dengan bersih betul-betul. Jamban kat kolam renang tuh ya, jangan malas babu ya, maksud dia ini hari ini kamu bersihkan kolam renang itu dengan sebaik-baiknya, sekalian dengan WC-nya harus bersih. Kayak dia nih bos lah, perintah lah. Ini mungkin tipe Shenmue, kayak tipe nama Cina, tapi saya nggak tahu. Biasanya tipe M yang suka sombong-sombong ini. Terus babu, jangan malas babu ya, jangan asik buat konten aja babu. Jangan asik, karena marah dia konten saya mengkontra narasi mereka. Ingat diri tuh anak miskin dari kampung Garuda Japan, babu. Coba lihat sombong mereka. Anak miskin dari kampung Garuda Japan. Oke. Ini image mereka itu, orang Indonesia tuh maunya mereka di luar negeri harus babu. Kalau orang Indonesia itu coach seperti saya yakin banyak orang Indonesia yang sukses lainnya, mereka tidak terima itu. Ya, mereka tidak bisa terima itu. Itu denial syndrome-nya keluar ya. Ini dia menganggap saya orang miskin yang baru datang seperti apa? Seperti jenis minion TKI di Indonesia seperti JP yang yang video saya kemarin yang ngomong di Indonesia tuh banyak maling bla bla bla, tahu-tahu di Malaysia itu yang banyak maling. Dan dia anggap saya begitu, seperti kata dalam tempurung. Dia tidak tahu saya sudah hampir 14 tahun kurang lebih lah di Tokyo. Dan saya juga pernah hidup di kota-kota lain, lama tinggal di Bali. Jadi pengalaman hidup saya itu saya jamin jauh tinggi dari dia nih, dari Pak C nih. Jadi anak miskin. Coba cara mereka menghina itu babu, orang kampung, miskin. Dia seolah-olah menghardik saya, memerintah saya tanpa dia tahu siapa saya. Ya, itu tingkat apa jenis orang Malaysia ini. Makanya kalau kita bekerja di tempat orang begini, dia tidak menghargai kita sebagai manusia. Dia cenderung akan merendahkan, ya, merendahkan dan menghina. Ya, bila saya kasih tahu dengan Pak Cik Sian Mok ini, whoever, siapapun dia. Di Jepang itu, pelatih renang, coach, dengan di Malaysia, dengan di sini itu beda. Jelas, kelasnya, gajinya juga of course beda. Jangankan di sana, di Jepang aja ada jenis-jenis coach. Pelatih renang aja dulu. Pelatih renang di public pool umpamanya. Itu kebanyakan biasa aja ya. Normal ada digaji. Kebanyakan juga volunteer. Nggak digaji. Jadi orang-orang rata-rata orang-orang yang udah hampir usia pensiun ya. Itu rata-rata nggak digaji. Atau di swimming school biasa-biasa, karena di sini standarnya di Jepang ini renang itu udah lifestyle, semua orang harus tahu. Di SD, setiap SD, sekolah dasar, elementary school di Jepang ini ada sekolah renang. Ya, Pak C biar tahu. Terus ada levelnya juga coach itu. Kalau coach di swimming club, mereka udah dibayar. Udah ada bayaran of course. Dan coach paling tinggi bayar seperti di kami. Ya, coach-coach seperti di American School, British School itu dibayar lumayan juga. Tapi kalau Anda bekerja di sport club, tempat orang-orang kaya, wealthy people di sana, itu bayaran Anda tinggi. Jadi kalau gaji kalian di sana rata-rata 2.000, ini saya ceritakan. Kalau saya, saking kayanya, members di sport club, saya kadang mereka malas datang ke klub, mereka bisa telepon saya untuk ngajar anak mereka di mansion mereka. Mereka biasanya punya pool di mansion mereka. Itu
apa ya? Kalau gaji kalian 2.000 ringgit rata-rata situ, seperti yang mahasiswa demo kemarin, 6 juta ya itu. 6 juta 1, 2. Itu 3 jam kerja saya aja kalau saya dipanggil keluar. Ya, 1 bulan gaji kalian di sana. Ya. Jadi jangan merendahkan orang babu, orang miskin. Kamu nggak tahu siapa saya. Jangan-jangan kamu yang miskin. Rata-rata yang komen itu orangnya bodoh, miskin, dan kena superiority complex. Ya, superiority complex saya udah catat nih kalau Pak C ini belum paham apa itu superiority complex. Ya. Superiority complex itu perasaan unggul dan lebihlah dari orang lain, dari bangsa lain. Kebanyakan orang, ini sejenis penyakit psikologis. Mereka cenderung sombong, ya, mereka akan sombong seperti tadi ngomong, "Hey babu," ini superiority complex orangnya. Bersihkan WC seolah-olah merintah, mereka cenderung sombong, tidak mau menerima kekalahan. Terus ada jeleknya, mereka ini sebenarnya insecure orangnya. Jadi mereka sebenarnya tidak merasa aman. Jadi kalau kita omongin hal yang benar begini, itu akan menyinggung. Omongin seperti film saya video saya kemarin ngomong, yang tadi sebelum ini ngomong Minion itu ngomong di Malaysia aman, tahu-tahu banyak maling di sana. Kita tahulah karakter Malaysia, orang budaya jadi paling nggak malu-malu kan, seperti batik, nasi goreng, rendang, bla bla, semua nggak malu-malu. Jadi ini yang akan saya bahas, mereka penyakit mereka. Nah, orang begini kita harus counter narasi mereka, harus kasih tahu bahwa image mereka, karena negara mereka ini, mereka besar di negara kerajaan, makanya setiap berita mereka ngomong Indonesia, kerajaan Indonesia. Gak pernah dia ngomong Republik Indonesia. Kenapa? Karena ingin membasuh, brainwash penduduk dia bahwa semua negara seputar dia itu kerajaan. Padahal dia nggak tahu Indonesia itu republik. Coba lihat di berita-berita nasional mereka. Kerajaan Indonesia. Kita nggak kerajaan. Karena bangsa mereka bangsa Pati dibatasi informasi. Jadi begitu ya Pak C ya. Jangan suka menghina, penyakit superiority complex. Jadi contoh aja ini. Seperti saya ngomong harimau agam ya kemarin yang kontra narasi orang Malaysia. Siapa tahu tuh nggak yang menyerang dia? Zainal Story. Berani Zainal Story datang ke membahas dia. Minion ini. Kalau orang Malaysia berani. Tapi dengan saya dia nggak berani. Saya nunggu kalau ada yang berani mereka. Saya tampolin semua. Kenapa? Karena mereka merasa, oh ini orang ini nggak kemakan sama saya. Itu superiority complex, sangat berbahaya. Dan makanya mereka menghina ini. Kita kontra narasi begini wajib. Kalau mereka komen menghina itu hajar terus, biar mereka tahu. Nanti sebenarnya channel begini itu orang Malaysia yang pintar seharusnya terima kasih. Karena kita menyadarkan mereka, mengobati mereka. Superiority complex, denial syndrome itu penyakit psikologis. Harus diobati. Jadi image maunya orang Malaysia itu semua WNI yang tinggal di luar negeri babu. Jadi mereka nggak terima kalau ada WNI yang sukses di luar negeri, jadi coach, jadi apalah. Banyak WNI yang sukses, jauh melebihi saya juga. Banyak. Sukses itu relatif lah kan. Itu mereka nggak bisa terima. Karena itu mereka merasa bangsa yang nomor satu. Jadi banyak penyakit-penyakit ini. Jadi superiority complex itu kondisi psikologis di mana seseorang merasa dirinya lebih unggul dan lebih baik daripada orang lain. Betul lah Malaysia kan? Orang dalam kondisi ini cenderung menunjukkan sikap sombong, betul kan? Meremehkan orang lain, pimpong, cek, dan merasa bahwa pendapat atau kontribusi mereka lebih berharga daripada orang lain. Persis lah semua pacik-pacik Malaysia. Nggak semua ya, yang komen-komen yang suka merendahkan orang Indonesia itu inilah penyakit dia.
Meskipun terlihat seperti percaya diri yang tinggi, seringkali di balik sikap itu terdapat rasa harga diri yang rendah dan perasaan tidak aman. Itu penyakit mereka juga. Jadi walaupun mereka sombong itu, sebenarnya mereka punya harga diri yang rendah juga dan merasa insecure, tidak aman. Jadi poinnya biasanya perasaan lebih unggul. Itu ya, seperti persis orang-orang Malay di sini. Terus sikap merendahkan, perhatikan mereka ngomong IQ, babu, bibi, IQ 15 ringgit. Persis. Sikap sombong, lihatlah sombong mereka. Setan aja malu sama kesombongan mereka. Terus mekanisme pertahanan. Jadi secara psikologis kondisi ini bisa menjadi mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi perasaan tidak aman. Jadi inilah karena merasa tidak aman, tidak senang dengan kemajuan orang Indonesia, inilah yang keluar. Mereka tunjukkan sombong, mencaci, dan sebagainya. That's it. Thank you for watching for today. Jangan kerja ke Malaysia yang mau berminat ya. Yang udah di sana ya apa boleh buat. Belajar nyimpan, invest di negaramu. Saya sendiri invest. Saya beli kebun di Sumatera. Kalaupun saya pulang ke Indonesia, saya nggak perlu lagi kerja. Saya punya karyawan. Upah panen saya sama dengan upah panen orang Malaysia. Saya bayar sebelum keringat dia. Walaupun nggak saya bayar, saya punya manajer di sana. Begitu. Kerja di sana nabung, lepaskan dirimu pulang. Thank you for watching. Bye-bye.